sehat semua ya. Ibu di sini dari Guru Akidah kelas 12 akan memperkenalkan diri dulu. Ibu sendiri dengan Ibu Nisha Nadia Permatanya ya. Kalian semua bisa manggil dengan Ibu Nisha. Nama Ibu Sabina Rasminta dari Munte. Kalian bisa manggilnya Ibu Sabina. Nama Ibu Lutfia Khairani, kalian bisa manggilnya Lutfia. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yang Ibu dan rekan-rekan Ibu telah buat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai materi yang berjudul akhlak tercela. Jadi akhlak tercela yang akan kita bahas ini ada dua. Yang pertama nifak dan yang kedua keras hati. Baik, sekarang kita akan membahas tentang nifak. Apa sih nifak itu? Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jika ketidaksamaan itu dalam hal keyakinan, hatinya kafir, tetapi mulutnya mengatakan beriman. Dengan demikian, karakter orang yang munafik itu menipu, bolak-balik, bimbang, dan membuat siasat, memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan yang disembunyikannya di hati. Betapa bahayanya sifat nifak setelah sudah hingga pada hati seseorang, dipandang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan firman-Nya, yaitu di Quran surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, orang yang mempunyai sifat nifak disebut munafik. Munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenarannya, ucapannya. Kemunafikan pada dasarnya adalah salah satu sifat batiniah yang dengan cepat menguasai jiwa manusia. Selanjutnya, yakni tentang macam-macam perilaku nifak ada dua, yakni nifak akbar, yang kedua ada nifak asgor. Yang dimaksud nifak akbar adalah nifak besar, artinya ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul dan hari akhir, tetapi sebenarnya dia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Selanjutnya yakni nifak asgor, atau yang sering juga dikenal nifak kecil. Artinya, manakala seseorang menampakkan secara jelas amalan-amalan yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Selanjutnya, tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, bila berbicara selalu berdusta. Jadi, dalam ajaran Islam, perbuatan berdusta atau berbohong sangat tercela. Jangan mudah berkata dusta, walau dalam hal kecil, karena berbohong dapat mengurangi kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua yakni bila berjanji tidak menepati. Ketika seseorang berjanji, maka setidaknya ada dua pilihan yang ia lakukan. Yang pertama, seseorang berjanji padahal sesungguhnya ia tidak ingin menepatinya. Yang kedua, melakukan perjanjian tetapi mengingkari janjinya tanpa alasan. Dan yang ketiga, bila mengikut perjanjian, ia membatalkannya. Jadi, membatalkan perjanjian dalam Islam haram hukumnya, baik perjanjian tersebut dilaksanakan kepada orang Islam maupun non-Islam. Apabila dia tidak dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan dosa. Perjanjian umat Islam seperti perjanjian jual beli, pernikahan, serta hal-hal lainnya. Yang keempat yakni bila berseteru ia berbuat dosa. Jadi maknanya perbuatan dosa di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Memutarbalikkan fakta tersebut terjadi pada diri seseorang semata-mata timbul karena kebohongan yang selama ini dilakukan. Yang terakhir yakni bila diberi amanat dia berkhianat.
Jadi ketika dia mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik dengan Allah maupun dengan orang lain. Apabila seseorang diberi amanah, maka dia wajib melaksanakannya. Selanjutnya, akibat buruk sifat nifak ini ada 2. Yang pertama, bagi diri sendiri, dan yang kedua, bagi orang lain. Akibat buruk sifat nifak ini ada 2. Yang pertama, akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri. Ada 5. Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hilang kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Dan yang terakhir, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Yang kedua, akibat buruk sifat nifak bagi orang lain, yaitu ada 3. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang berjalin dengan baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Dan yang terakhir, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham kan materi mengenai nifak? Lalu selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Lutfiah yang akan membahas mengenai materi tentang keras hati atau pemarah. Kepada Ibu Lutfiah dipersilahkan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian keras hati atau godop, yang artinya marah. Nah, godop secara etimologi yaitu marah, dan secara pengertiannya itu bersifat negatif. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah yang berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik. Adapun dalam hal ini terdapat hadis dari Abu Hurairah. Yang kedua, macam-macam daya marah. Menurut Imam Al-Ghazali, kekuatan marah terdapat pada jantung, dan yang dimaksud dengan marah ini yaitu ketika darah yang berada di sekitar jantung mendidih dan tersebar ke seluruh pembuluh darah, lalu naik ke atas tubuh sebagaimana api dan air yang mendidih saat dimasak di dalam tungku. Seperti itulah. Kondisi marah pada diri seseorang terbagi menjadi 2. Yang pertama, tidak ada atau lemah, dan berlebihan dan sedang. Nah, yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukannya tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Nur ayat 2. Yang kedua, daya marah yang berlebihan. Di sini daya marah yang berlebihan itu adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol atau akal dan agamanya. Posisi marah seperti ini tentunya bersifat negatif dan memiliki dampak terhadap anggota tubuhnya. Yang pertama itu jasadnya. Kenapa jasadnya? Karena jasad atau badannya orang yang marah ini akan berubah menjadi merah ke seluruh tubuhnya. Yang kedua, lisannya. Jika gara-gara akibat marahnya keluarlah dari lisannya, maka munculnya cacian dan pembicaraan yang buruk kepada seseorang. Yang ketiga, anggota tubuh lain. Maksudnya itu dia berpengaruh atau akibat marah tadi anggota tubuhnya muncullah dengan pukulan, hantaman, bahkan bisa membunuh seseorang. Yang keempat, hatinya. Jadi dampak yang terjadi kepada hati adalah sifatnya
akan menjadi dengki, iri hati kepada orang lain. Yang kelima, daya marah sedang. Yang ketiga, daya marah sedang. Tidak memiliki daya marah atau lemah dan memiliki daya marah yang berlebihan, tidak diinginkan oleh agama. Dan adapun mengobati perilaku dari keras hati tadi, kan sudah dijelaskan bagaimana seharusnya mengendalikan daya marah sehingga tidak memuncak. Ketika seseorang mulai naik daya marahnya, maka sebaiknya kita harus meredamnya sehingga ia tidak melakukan tindakan tercela. Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan terdapat beberapa hal untuk mengobati daya marah yang memuncak. Yang pertama itu mengingat keutamaan menahan amarah. Agar seseorang dapat mengendalikan emosinya atau daya marahnya, maka hal yang harus dilakukannya ialah mengingat keutamaan amarah tadi. Yang kedua, takut akan siksa Allah. Untuk bisa meredam emosi, seseorang harus takut pada azab yang diberikan Allah. Ketiga, waspada terhadap dampak dari emosinya. Jadi sebelum kita marah kepada seseorang, kita terlebih dahulu berwaspada kepada apa yang kita lakukan pada emosi kita tersebut tadi. Keempat, wajah buruk orang yang marah. Jadi dalam Islam, orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki postur tubuh yang kuat atau kekar, melainkan orang yang mampu melawan atau mengekang hawa nafsunya ketika dia marah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Culap, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, Culip. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serius? Emang apa tugasnya? Kasih paham orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus beratnya di mana? Ya elah, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah. Mana bisa ngajarin orang nahan marah? Ya udah, biar aku berangkat sendiri aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku nggak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu nggak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu, gak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk sini kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu nggak baik loh bang. Gak usah ceramah deh. Kalau nggak dimulai aku juga nggak akan marah. Maksudnya berusaha ditahan gitu, biar nggak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Ya. Au, sakit. Culip, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram, supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini gak sembarangan menampik kebaikan. Jadi gitu ya guys alasannya. Ada lembutnya, ada tegasnya, biar seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu datangnya dari setan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau misal lagi di jalan susah cari air wudu, atau sudah wudu tapi masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Detail banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Hah? Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Episode berikutnya ya. Hilangkan dulu kemarahanmu sekarang. Siap. Nah, anak-anak semuanya, mungkin itu saja yang bisa ibu dan rekan ibu sampaikan mengenai materi sifat tercela, yaitu nifak dan keras hati atau pemarah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat berguna untuk kita semua agar terjaga dari sifat tercela tersebut.
Mungkin sekian dari ibu dan rekan ibu. Apabila ada salah penyampaian materi dan kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.